Di balik gemuruh mesin raksasa di Cilegon, tersimpan kisah panjang sebuah proyek yang nyaris terkubur dalam waktu. Proyek yang sempat mandek bertahun-tahun, kini berdiri megah, menjadi simbol kebangkitan industri petrokimia nasional. Dan di balik peresmiannya, ada kisah tentang panggilan telepon antara dua presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara dalam peresmian pabrik petrokimia raksasa PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk hadir. Proyek menelan investasi fantastis hingga 65 triliun rupiah itu menurut Prabowo tak lepas dari peran besar Jokowi di masa lalu. Dialah yang membuka jalan diplomasi dengan Korea Selatan dan memastikan proyek ini kembali berjalan setelah lama tertunda. Prabowo menceritakan, ia bahkan sempat menelepon langsung Presiden Jokowi untuk hadir dalam peresmian. Namun, sang mantan presiden menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa datang. Meski demikian, Prabowo menegaskan, bagaimanapun ini adalah salah satu prestasi beliau. Pernyataan itu mencuri perhatian publik, bukan sekedar basa-basi seremonial, tetapi menjadi sinyal kuat tentang bagaimana Prabowo ingin membangun budaya politik baru, politik penghormatan, dan kesinambungan antar pemimpin. Marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, semua pemimpin, ujar Prabowo dengan nada reflektif. Sebuah kalimat sederhana, tapi syarat makna di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai perpecahan dan saling klaim prestasi. Jika ditelusuri, proyek petrokimia Lotte bukan hal baru. Rencana pembangunan disepakati sejak tahun 2016, namun tersendat dan bahkan sempat mandek selama hampir 6 tahun. Pada tahun 2020, ketika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan kembali menghangat, Presiden Jokowi bertemu langsung dengan Presiden Moon Jae-in di Busan, dan dari sanalah titik baliknya dimulai. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kali itu masih menjabat sebagai Kepala BKPM menjadi salah satu sosok penting di balik layar. Dialah yang melobi, menegosiasikan, dan membentuk Satgas Investasi untuk menyelamatkan proyek senilai miliaran dolar itu. Bahlil bahkan mengaku, saya sampai 10 kali ke Korea saat pandemi COVID-19. Satu staff saya bahkan sempat tertahan di sana karena positif COVID. Sebuah dedikasi yang jarang disorot media. Kini proyek yang akhirnya selesai diresmikan pada tanggal 6 November 2025 itu menjadi pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Lebih besar bahkan dari fasilitas serupa milik Lotte di Malaysia. Nilai investasinya semula 3,9 miliar US dollar, namun naik menjadi 4 miliar US dollar atau sekitar 62 triliun rupiah. Kenaikan biaya ini terjadi akibat revisi desain dan faktor teknis setelah proyek tertunda lama. Namun di balik angka fantastis itu, tersimpan potensi luar biasa, mengurangi ketergantungan impor petrokimia nasional yang masih di atas 50%, menciptakan lebih dari 40.000 lapangan kerja langsung maupun tidak langsung, transfer teknologi dari Korea ke tenaga ahli Indonesia, dan yang tak kalah penting, mendorong lahirnya industri hilir bernilai tambah, mulai dari plastik, serat sintetis, karet, hingga komponen manufaktur berteknologi tinggi. Kisah ini tak hanya tentang pabrik dan investasi, ini juga tentang kemandirian industri nasional dan bagaimana Indonesia berusaha menembus ketergantungan jangka panjang pada bahan impor. Hubungan ekonomi dengan Korea Selatan kini mencapai level baru. Selain proyek Lotte Chemical, ada juga investasi besar LG Energy Solution untuk baterai kendaraan listrik di Karawang dan kerjasama teknologi tinggi di bidang energi baru terbarukan. Semua proyek itu pada akhirnya adalah bagian dari narasi besar Indonesia menuju negara industri maju dengan fondasi hilirisasi dan kemandirian energi. Pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon bukan sekedar simbol kebangkitan industri kimia nasional.
Ia adalah jejak kolaborasi lintas kepemimpinan dari Jokowi yang membuka jalan diplomasi hingga Prabowo yang meresmikan hasilnya. Di tengah dinamika politik, proyek ini seolah menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tak bisa berdiri di atas ego, tetapi di atas kesinambungan, penghormatan, dan keberanian melanjutkan yang baik. Kalau Anda percaya bahwa kemajuan Indonesia butuh keberlanjutan dan kerja nyata lintas generasi, dukung terus pembangunan yang berorientasi pada masa depan. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tetap bersama kami di kanal ini. Karena kami akan terus mengupas kisah di balik layar pembangunan Indonesia dengan sudut pandang yang lebih dalam dan lebih jujur. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.